Ngobrol santai dengan akal sehat. Hari ini kita akan membahas satu judul, apa yang kau cari. Di mana lewat judul ini saya berharap semua yang ikut di dalam Zoom dalam acara ini, termasuk teman-teman lainnya yang nanti menonton lewat video di YouTube, bisa introspeksi. Apa sebetulnya yang kita cari? Kita ini masih sehat. Ya, apa yang kita cari di dalam kehidupan ini? Nah, saya tampilkan nanti, kita akan bahas seorang yang luar biasa sukses di bidang bisnisnya, yaitu pendiri dan pemilik komputer, handphone, merek Apple, yang namanya adalah Steve Jobs. Nah, Steve Jobs ini di usia ke-56 tahun, dia meninggal karena sakit kanker. Kemudian sebelum dia meninggal, dia merenungkan hidupnya dia ini tadi. Dengan segala sukses, popularitas namanya, status sosialnya, dan lain sebagainya. Nah, dari pesan terakhirnya sebelum dia meninggal, nanti kita akan bahas satu demi satu untuk mengetahui sebetulnya apa yang ada terkandung di dalam hati sanubari seorang Steve Jobs untuk kita pakai sebagai bahan kita introspeksi. Bapak Ibu, ini yang dikatakan oleh Steve Jobs. Kita saksikan lebih dulu video utuhnya, baru nanti kita akan bahas satu-satu. Bapak Ibu, mungkin tayangan video tadi tentang Steve Jobs, kata-kata pesan terakhir Steve Jobs tadi terlalu cepat, sehingga kita seringkali ketinggalan apa yang dia sampaikan. Sekarang kita akan menyaksikan setiap kata-kata dari Steve Jobs. Silakan Pak Fran, supaya kita bisa membacanya dengan enak. Ini adalah simbol daripada produknya Apple. Nah, yang pertama, dia bilang begini, sebelum dia meninggal, dalam dunia bisnis, aku adalah simbol dari kesuksesan. Seakan-akan harta dan diriku tidak terpisahkan, karena selain kerja, hobiku tak banyak. Bapak Ibu, lewat ini saya bisa menyimpulkan, Steve Jobs ini adalah orang yang suka bekerja sangat keras. Ya, Pak Fran tetap tampilkan aja Pak Fran. Tetap bekerja sangat keras, sehingga
dia berhasil meraih sukses secara dunia. Ini orang yang terkenal di dunia, sehingga produknya, komputer, handphone merek Apple, sampai hari ini masih menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dia berkata, saking terkenalnya dia, sukses dengan produknya dia dan lain sebagainya, dia ini menjadi simbol dari seorang bisnismen yang sukses, yang mendunia. Dan pada waktu dia masih sehat, dia berandai-andai. Seakan-akan apa yang dia raih, harta benda dan dirinya itu tidak bisa terpisahkan. Lanjut Pak Fran, halaman yang lain. Sudah. Saat ini aku berbaring di rumah sakit. Dia divonis oleh dokter bahwa dia kena sakit kanker dan umurnya tidak lama lagi. Merenungi jalan kehidupanku, kekayaan, nama, dan kedudukan, semuanya itu tidak ada artinya lagi. Nah, Bapak Ibu, ketika Steve Jobs divonis sakit dan dia sedang berbaring di rumah sakit, pada saat-saat seperti itulah dia sempat merenungi jalan kehidupannya dan akhirnya dia berkesimpulan sebetulnya bahwa apa yang telah dia berhasil dia raih, mulai kekayaan, nama yang terkenal, status sosial dia di dunia dan lain sebagainya, itu tidak ada artinya lagi. Sebab dia tidak bisa nikmati dan dia disadarkan bahwa hari-harinya itu tidak lama lagi dia harus pulang kembali kepada sang penciptanya. Lanjut Pak Fran. Malam yang hening, cahaya dan suara mesin di sekitar ranjangku bagaikan nafasnya maut kematian yang mendekat pada diriku. Mungkin pada waktu dia berbaring, ada begitu banyak alat-alat medis yang membantu Steve Jobs di dalam perawatannya, sehingga dia semakin bisa merasakan bunyi-bunyian itu tadi, ya, di tengah keheningan, ya, itu menjadi seperti nafasnya maut kematian yang mendekat pada diri Steve Jobs. Di tengah-tengah dia merenungkan segala yang dia sudah lewati, apa yang dia sudah capai, dan segala impiannya dia. Lanjut Pak Fran. Sekarang aku mengerti, seseorang asal memiliki harta secukupnya untuk digunakan dirinya saja, itu sudah cukup. Mengejar kekayaan tanpa batas itu bagaikan monster yang mengerikan. Bapak Ibu, ini mengingatkan kepada Tuhan Yesus yang telah mengajar kepada Anda dan saya, orang-orang yang percaya kepada Dia, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Nah, saudara, asalkan cukup, ini sudah bersyukur. Jika kita juga diberkati dengan kekuatan dan kesehatan yang baik. Ternyata ini baru disadari oleh Steve Jobs, ya, bahwa sebetulnya diberi kecukupan saja, ya, tidak usah seperti dia yang pada saat ini meraih sukses itu
sudah cukup sebetulnya. Asal memberi harta secukupnya untuk digunakan dirinya saja, itu sudah cukup. Dan dia mulai menyadari, mengejar kekayaan tanpa batas itu bagaikan monster yang mengerikan. Kenapa? Sebab ini memberikan kesimpulan kepada saudara dan saya ketika Anda ingin meraih sesuatu. Apalagi tadi dikatakan oleh Steve Jobs, dia adalah orang yang hobinya tidak banyak. Justru dia punya hobi sebagai pekerja yang sangat keras. Nah, saudara, ketika Anda bekerja sangat keras, ada banyak yang Anda harus kehilangan, yaitu waktu untuk keluarga mungkin akan terhilang. Waktu untuk sesama sahabat mungkin juga enggak ada. Terlebih juga waktu untuk Tuhan mungkin bisa tertunda juga. Nah, saudara, ini baru memberikan kesadaran kepada seorang Steve Jobs. Dia berkata, mengejar kekayaan tanpa batas itu bagaikan monster yang mengerikan. Karena apa? Mungkin dia merasakan ada hawa nafsu keserakahan untuk mendapatkan lebih daripada hari ini, lebih daripada hari ini, dan kemudian. Silakan Pak Fran, dilanjut. Tuhan memberi kita organ-organ perasa agar kita bisa merasakan cinta kasih yang terpendam dalam hati kita yang paling dalam. Tapi bukan kegembiraan yang datang dari kehidupan yang mewah. Itu hanya ilusi saja. Nah, saudara, ini dikatakan oleh orang yang sudah berhasil memiliki harta begitu luar biasa dan mampu hidup dengan super mewah. Akhirnya dia merasakan sebetulnya kasih sayang itu lebih berarti karena Tuhan memang memberikan kepada setiap manusia, ternyata diberikan organ-organ perasa untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan kebahagiaan itu bisa tercipta. Tetapi manusia kebanyakan itu bilang, kalau aku kaya, aku baru bisa happy. Nah, ternyata ini kesaksian daripada Steve Jobs yang sudah berhasil menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dia justru bilang seperti ini, tapi bukan kegembiraan yang datang dari kehidupan yang mewah. Kalimat terakhir dia bilang, itu hanya ilusi saja, hanya angan-angan saja, itu hanya bayang-bayang saja. Lanjut Pak Fran. Harta kekayaan yang aku peroleh saat aku hidup, tak mungkin bisa aku bawa pergi. Yang aku bisa bawa adalah kasih yang murni, yang selama ini terpendam dalam hatiku. Hanya cinta kasih itulah yang bisa memberiku kekuatan dan terang. Saudara, ini adalah pengakuan kesaksian dari orang yang sudah berhasil mendapatkan kekayaan. Tetapi kebanyakan orang-orang yang hidup di dunia, yang belum pernah meraih sukses, selalu ada keinginan untuk dapat meraih kekayaan tersebut. Tetapi yang dikatakan oleh Steve Jobs boleh menjadi introspeksi buat kita. Yang jasmani ternyata tidak bisa aku bawa ke atas. Tetap ada di bawah. Apalagi Steve Jobs sedang menghadapi sakit yang tidak tersembuhkan, ya. Yang aku bawa yang bisa adalah yang sifatnya rohani, yaitu adalah kasih yang murni yang selama ini terpendam dalam hatiku. Mungkin di tengah-tengah dia sebagai pekerja yang keras,
yang rajin sekali, dia punya kasih yang terpendam, yang belum tersalurkan mungkin kepada istrinya, kepada anaknya, kepada sahabatnya, atau kepada sesama yang lain. Dia sedang terfokus untuk mengejar yang lebih tinggi lagi, yang dia sedang ingin raih lagi. Dan dia katakan, hanya cinta kasih itulah yang bisa memberiku kekuatan dan terang. Ternyata orang bisa mendapatkan semangat bukan karena harta benda, tetapi dari cinta kasih dari orang yang terdekat di dalam kehidupan kita. Lanjut Pak Fran. Ranjang apa yang termahal di dunia ini? Ranjang orang sakit. Sebab apa? Semalam harus bayar berapa? Orang yang di ICU, saya pernah merawat mama saya 2 bulan tinggal di ICU, satu harinya saya harus mengeluarkan biaya untuk mama saya 10 juta bisa lebih. Orang lain bisa bukakan mobil untukku, orang lain bisa kerja untukmu, tapi tidak ada orang bisa menggantikan sakitku. Nah, Bapak Ibu, ketika Anda menjadi orang yang kaya, semuanya bisa Anda delegasikan. Ini kata Steve Jobs, ya. Orang lain bisa melayani karena engkau adalah orang yang terhormat, ya. Orang lain bisa Anda perintah menggantikan bekerja untuk atas namamu. Tetapi ketika Steve Jobs itu sakit, sakitnya itu tidak bisa digantikan oleh orang siapapun. Berarti Steve Jobs berkata bahwa kesehatan menjadi salah satu harta yang terpenting dalam hidup setiap manusia. Lanjut Pak Fran. Lanjut. Barang hilang bisa didapat kembali, tapi nyawa hilang tak bisa kembali lagi. Kenapa? Karena kita hidup di alam yang sudah berbeda. Saat kamu masuk ke ruang operasi, kamu baru sadar bahwa kesehatan itu sangat berharga. Hari-hari itu adalah hari-hari yang dialami oleh Steve Jobs. Dia mungkin pertama kali ketika dia meraih sukses, dia tidak pernah terbayangkan dia akan mengalami sakit yang akhirnya harus merenggut dia punya nyawa. Sehingga ketika dia harus masuk di rumah sakit dengan vonis yang mengerikan, dia harus dirawat, karena dia punya uang, otomatis dokter akan berusaha semaksimal mungkin karena duitnya ada. Nah, ternyata ketika dia masuk ke ruang operasi, itu yang menjadikan dia semakin sadar bahwa kesehatan itu sangat berharga. Lanjut. Kita berjalan di jalan kehidupan ini dengan jalannya waktu. Suatu saat akan sampai tujuan, bagaikan panggung pentas. Tirai panggung akan tertutup, pentas telah berakhir. Mengingatkan kepada Anda dan saya, firman Tuhan berkata, umur manusia 70 tahun. Kalau kuat 80, kalau lebih bersyukur. Tetapi semuanya, cerita hidup setiap orang, panggung daripada kehidupan kita masing-masing, pentas itu akhirnya akan selesai. Tirai panggung akan tertutup. Dan cerita kita akan berakhir. Pentas telah berakhir. Bapak Ibu, apa yang engkau mau di dalam kehidupan ini? Inilah kesaksian daripada orang yang begitu luar biasa, yang namanya Steve Jobs, dan dia berkata, yang patut kita hargai dan sayangi adalah hubungan kasih antara keluarga. Seringkali orang yang sadar bahwa tidak lama lagi dia akan meninggalkan keluarganya,
suka menangis. Kenapa? Karena akan tidak ketemu lagi. Nah, Bapak Ibu, hubungan kasih antar keluarga itu yang mengharukan. Cinta akan suami istri dengan anak-anak, dengan saudara, dengan sahabat, dengan teman-teman. Itu yang mengharukan. Tetapi sebagai orang beriman, firman Tuhan ingatkan kepada Anda dan saya, Anda tidak perlu menangis seperti orang tidak beriman. Sebab dengan imanmu sesungguhnya engkau tahu orang yang kau kasihi, yang sebentar lagi tidak akan kita lihat lagi, itu hanya berpisah dengan kita sementara waktu. Kita tahu dia ini pergi kemana. Dan suatu hari kelak kita akan pergi ke tempat yang sama di dalam hidup yang kekal yang Yesus Kristus Tuhan sudah janjikan kepada saudara dan saya sebagai orang yang beriman yang dia tuntun di dalam hidup yang benar. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah pesan terakhir dari orang yang bernama Steve Jobs, pendiri dan pemilik Apple komputer, Apple handphone. Yang sampai hari ini produknya dipakai oleh banyak orang di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, silakan Anda berpendapat. Apa yang engkau mau setelah Anda menyaksikan kesaksian orang yang telah berhasil meraih sukses secara duniawi. Silakan, ada Pak Timothy, ada Ibu Wani Sarjono yang tinggal di Kota Kediri, satu kota dengan saya, Ibu Maria Titin, Pak Cundwi, Bu Rida, Pak Effendi, Bu Endang Puji, Pak Yoja, dan siapa ini? DYMM, silakan. Silakan Bapak Ibu. Pak Yoja silakan. Ya, Ya Pak. saya cuma mau kasih kesaksian saya pada tahun 80 bulan Januari. Minta tolong mic-nya yang tidak, Bu Rida dimatiin Bu. Ya silakan. Pak Effendi Ya, mic-nya bisa dimatiin. Ya. Tahun 80 bulan Januari. Ya. Saya di 2 kali operasi dalam jangka waktu 5 hari. Iya. Dan operasi kedua itu saya tidak diperiksa secara detail, tapi langsung dibawa ke kamar operasi karena perut udah keras dan udah susah bernapas. Jadi pada waktu mau dioperasi, istri saya dipanggil, dia katanya saya itu kena lambung. Nah, dokter belum pernah operasi lambung. Nah, pada waktu dia operasi, ternyata bukan lambung tapi usus radang dan usus 12 jari itu radang seluruh semuanya. Jadi pada waktu diangkat udah radang semua dan dokter cuma ambil sampel dan setelah diperiksa istri saya dipanggil bahwa saya itu sudah tidak bisa ditolong lagi. Usus besar ya Pak? Usus 12 jari. Oh 12 jari. Usus 12 jari. Dan dokter bilang sama istri saya bahwa hidup saya paling 3 hari menurut medis. Jadi keluarga kumpul aja. Nah, saya karena waktu saya dioperasi juga itu dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam.
Itu Wow. operasi besar. Iya, Nah, iya. jadi pada waktu saya di ICU, istri saya belum cerita soal itu. Cuma pada waktu saya di ICU, berapa kali saya kehilangan ini. Jadi, tapi saya masih merasakan, saya masih mendengar suara. Tapi organ tubuh saya nggak ada yang bisa digerakkan. Jadi cuma dipantau bahwa ini masih Pak steady, Yoja, steady Pak Yoja saja. stop Ya, dulu. Minta tolong. Bisa suara di belakang Bapak itu TV atau apa ya dimatikan? ya, Suara saya Bapak ketutup-tutup terus. Iya, ya, ya. oke. Itu istri lagi kehilangan anak. Iya, suara Jadi Bapak murid. ketutup-tutup double-double ya. Ya, oke. Oke, Saya ya, pindah. ya, Nah, oke Pak. jadi pada waktu eh, saya juga eh, bilang kecukupan pada waktu itu enggak, tapi ya buat keluarga cukuplah kita buat cari makan. Jadi harta tidak ini, tapi yang menjadi itu buat saya pada waktu saya merasakan bahwa saya itu udah seperti udah mau dipanggil Tuhan. Cuma Iya, satu yang saya minta sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mau ambil saya, ampuni dosa saya. Cuma itu aja. Tapi dalam pikiran iya, saya terbayang anak-anak. Karena anak saya itu baru umur, belum sekolah, ya, baru umur 6 tahun. Nah, jadi 3 kali saya seperti hilang begitu. Nah, jadi di sini yang saya rasakan bahwa kalau kita sudah masuk pada masa-masa seperti itu, semua itu udah nggak ada yang kita pikirkan lagi. Udah cuma suatu kerinduan aja bahwa saya ingin kalau memang mati, mati di dalam Tuhan. Cuma itu. Jadi itu yang saya minta sama Tuhan, ampuni dosa saya. Ya memang buat saya orang kalau bicara soal harta, kita perlu harta. Tapi ya sebagai karena kita sudah mengenal Tuhan, ternyata harta itu tidak akan punya arti apa-apa apabila kita sudah menghadapi saat-saat kematian. Jadi ini yang saya alami adalah bahwa saya satu saya minta sama Tuhan, ampuni dosa saya. Jadi itulah iya, pengalaman saya. Dan yang kedua, waktu ini juga kemarin, itu bulan Januari juga, tahun 2000, itu kena iya. COVID. Nah itu Oh, saya sampai udah nggak bisa, sama istri itu, berdua sama istri. Saya sama istri di apa, di rumah karantina. sakit, di UGD rumah sakit. Iya, Jadi masih dapat. Pada waktu itu ada orang gereja yang dokter di RSUD Koja. Jadi saya kondisinya udah nggak bisa minum, udah nggak bisa ini, udah napas sudah sesak. Terus di RSUD saya sama istri udah kita kalau mau mati mati bersama. Ya cuma ya memang kita teringat anak cucu-cucu. Anak udah iya, berkeluarga, anak sudah berumah tangga, cucu saya 6. Jadi yang kita teringat iya, cucu-cucu sama anak. Nah kita udah iya, berserah berdua. Jadi kalau memang Tuhan mau ambil, kita udah berserah. Jadi penyerahan total. Jadi akhirnya pada waktu kita penyerahan total, tidak rasa takut. Jadi pada waktu pas saya kenanya itu pas Natal. Natal tahun 2019. Nah, saya masuk ke rumah sakit pas berapa hari itu 3 hari, 3 hari. Karena pas Natal
ke puskesmas, libur rumah sakit, kita ditolak. Saya sama istri di mobil menangis berdua. Udah ya udah, memang ada waktunya Tuhan mau ambil, kita berdoa, kita berserah, kita berdoa. Jadi di sini yang kita rasakan bahwa kalau kita penyerahan sama Tuhan, memang rasa kita nggak ada rasa takut. Bahkan saya waktu dirawat, istri saya rawat 10 hari, udah suruh pulang saya 17 hari. Dan pada waktu hari terakhir, hari ke-16, dokter bilang, coba Bapak latih, karena oksigen saya itu dipasang full, sampai angin kencang sekali. Pada waktu dokter bilang, Bapak coba latih ya, buka-buka, lepas oksigen, Bapak jalan. Nah, pada waktu malamnya saya berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan kasih sembuh, saya sembuh. Tapi kalau memang udah ini, ya udah saya berserah. Dan saya buka oksigen. Ternyata dalam malam itu saya cuma bisa 2 kali pasang, dan paginya saya buka sama sekali. Terus saya minta sama dokter, dokter saya mau pulang. Jadi saya mau pulang karena saya udah sehat. Jadi saya udah nggak pasang oksigen. Dokter bilang nggak boleh, Bapak mesti tunggu 2 hari dulu lagi. Enggak dok, saya harus pulang. Saya mau pulang hari ini juga. Nah akhirnya karena saya udah mendesak ke dokter, dokter kabulkan saya pulang. Ya, jadi di sini yang kita rasakan bahwa segala sesuatu itu, apa aja itu akan tidak punya arti apa-apa. Kalau kita sudah masuk pada titik-titik, kita merasakan bahwa kita akan dipanggil Tuhan. Tapi ya, kuasa Tuhan masih berlaku bagi saya, dan juga pada waktu COVID, pada waktu itu memang banyak yang di jemaat saya itu ada 200 jemaat yang kena COVID, jemaat, dan berapa yang meninggal. Nah, Iya, oke. Jadi ini satu kesaksian yang luar biasa bahwa yang kita cari adalah bagaimana kita hubungan baik dengan Tuhan, hubungan baik dengan keluarga, hubungan baik dengan tetangga, agar kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Ya bagi saya itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Yoce. Suatu kesaksian yang luar biasa, karena ternyata Pak Yoce ini juga pernah menghadapi sakit penyakit yang berbahaya sekali. Tetapi Tuhan yang mengasihi itu telah menolong Pak Yoce. Otomatis saya yakin Anda yang sudah sempat menghadapi masalah seberat itu pasti akan memiliki iman yang lebih tangguh. Sebab kematian itu ternyata telah Bapak alami sebetulnya. Hampir saja mati, tapi Tuhan menyelamatkan. Sehingga kematian bukan menjadi salah satu yang menjadikan yang menakutkan buat Pak Yoce di kemudian hari. Sebab Bapak telah melewati masa-masa yang kritis tadi. Terima kasih Pak Yoce. Kita hari ini juga kedatangan Pak Rudi Timothy yang pernah sukses, ya, dengan luar biasa sekali di usianya yang muda. Dulu beliau pernah cerita sama saya di bidang ekspor udang. Nah, ketika beliau sukses tentunya apa? Duit juga banyak, ya, sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan. Nah, mungkin seorang Rudi Timothy juga punya cita-cita pada waktu itu yang ingin dia raih dan lain sebagainya, tapi kenyataannya hari ini beliau justru banyak mengabdikan diri untuk melayani Tuhan bersama full gospel. Silakan Pak Rudi, apa yang Bapak bisa sampaikan?
Mic-nya tertutup Pak Rudi. Mic-nya ketutup Mas Yan. Iya. Ini gangguan Silakan. ini. Sudah Pak. Bisa didengar Pak? Bisa didengar. Loh, ketutup lagi nih. Ketutup Pak Rudi. Belum dibuka mic-nya. Ya, sudah. Di posisi saya masih mute ini. Iya, enggak, ini sudah terbuka Pak. Ya, ada gangguan sinyal ini. Nggak bisa, video saya nggak bisa gerak ini. Tapi bisa didengar Pak ya? Bisa didengar. Ya, bisa ya. Iya, suara aja enggak apa-apa. Oke, ya. Padahal saya tidak off cam loh Pak ini Pak. Saya buka ini, open cam nih saya. Iya. Kalau judulnya malam hari ini, apa yang kau cari? Iya, apa yang kau cari? Ya, kalau saya dulu tuh sering tanya ke orang, apa yang kau inginkan dalam hidup ini? Iya. Nah, itu sering itu Pak. Jadi dulu itu karyawan tuh kalau ketemu saya itu di kantor tuh lagi senggang hari Sabtu, kan kerja setengah hari. Mereka saya panggil, saya ajak omong. Iya. Saya tanya begini, apa yang kau inginkan dalam hidup ini? Itu semua nggak bisa jawab Pak. Apa yang kau inginkan? Karena jawabannya itu terlalu simpel, terlalu biasa-biasa, atau terlalu luar biasa gitu loh. Tapi tidak kena kepada inti sesungguhnya daripada apa yang kau inginkan dalam hidup ini. Ada yang bilang, Pak, saya ingin punya rumah gede. Oh iya, saya bilang, Pak, saya ingin punya mobil yang bagus, Pak. Pak, saya ingin kaya, Pak. Saya pengen ini. Gak jelas, Pak. Jadi apa yang kau inginkan dalam hidup itu pertanyaan simpel aja, jawaban mereka nggak seperti yang mereka inginkan sebenarnya. Jadi mereka tuh juga nggak ngerti tujuan hidupnya itu apa, Pak. Jadi kalau Steve Jobs bilang apa yang penting, nah kalau pertanyaan saya ke orang-orang dulu, apa yang kau inginkan dalam hidup ini? Ya, karena mereka nggak bisa jawab, saya yang tanya Pak ke mereka, Pak. Ini kesaksian saya ya, praktek dulu tuh saya. Saya bilang begini sama mereka, untuk apa kalian setiap pagi bangun tidur? Mereka bilang gini, ya manusia ya harus bangun tidur, pagi-pagi bangun Pak, mereka bilang gitu. Nah ya, yang paling esensial itu apa? Kalian tuh bangun tidur. Nggak saya jawab Pak. Akhirnya saya kejar terus. Kamu tuh loh, bangun pagi tuh setiap hari untuk apa? Saya bilang gitu. Nah baru mereka jawab, ya Pak, kan harus mandi Pak. Ya mandi, sikat gigi apa ya biasa, saya bilang. Yang paling penting bangun pagi itu untuk apa? Kerja Pak, dia bilang. Nah sudah ketemu Pak jawabannya Pak. Bangun pagi itu apa? Ya untuk kerja. Kalau makan sikat gigi itu rutin, mau sok sikat, mau sok mandi kan gitu. Nah, ya terus saya tanya lagi, untuk apa kalian kerja? Mereka lihat saya, dikira saya guru. Saya enggak ketawa, enggak tersenyum, biasa. Saya serius, saya bilang. Untuk apa kamu kerja? Ya untuk dapat penghasilan Pak. Ya supaya enggak nganggur Pak. Oh ya, yang paling penting apa? Supaya saya dapat penghasilan. Oke, saya tanya lagi, untuk apa kamu dapat penghasilan? Dia lihat saya, dikira saya guru lagi. Saya serius, saya bilang. Untuk apa kamu dapat penghasilan? Ya supaya saya bisa beli makanan Pak. Supaya saya bisa beli pakaian, supaya saya bisa hiburan, supaya bisa ini. Oh ya, untuk apa kamu beli makanan? Saya tanya lagi, untuk apa kamu beli makanan? Ya, supaya saya hidup Pak, dia bilang gitu Pak. Kalau nggak makan mati saya Pak. Saya tanya lagi Pak, yang terakhir Pak, kenapa kamu harus hidup? Semuanya noleh saya, dikira saya guyonan. Saya bilang, saya serius loh, saya bilang, saya ngomong ini. Ya, kenapa kamu harus hidup? Jawabannya tuh kayak gini, ya Pak, saya harus hidup Pak, karena besok saya harus bangun pagi Pak. Ketawa saya Pak. Pada umumnya manusia tidak tahu Pak tujuan hidupnya apa Pak. Kalau tanya yang serius seperti saya menanya, mereka tidak tahu Pak. Mereka tuh tujuan hidupnya apa, nggak tahu. Akhirnya bapaknya muter Pak, seperti lingkaran setan. Ya besok saya harus bangun pagi Pak Rudi. Ketawa saya Pak gitu. Berarti kalian tuh hidup sia-sia, saya bilang. Tujuan hidup aja, kepingin apa aja kalian nggak tahu.
Nah, pertanyaan itu juga saya tujukan kepada diri saya kadang-kadang, ya ngomong-ngomong pada diri sendiri. Apa artinya hidup ini? Apa gunanya saya hidup ini, Pak? Nah, sampai suatu saat, bisa didengar Pak Roni? Bisa, bisa. Bagus. Oke. Ya, sampai akhirnya saya mungkin kan kita ini kan di dalam diri kita tuh kan ada roh, jiwa, tubuh Pak Roni ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib, tapi memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai penuntun dalam kehidupan kita. Itu yang ada di dalam diri saya. Roh pasti ada, tapi Roh Kudus dari Tuhan itu manusia pasti punya roh, tapi ada rohnya keluar masuk. Nah, tapi ada Roh Kudus yang selalu di dalam diri saya. Betul gitu ya Pak Roni ya? Ya. Roh Kudus dari Tuhan itu selalu ada dalam kita. Jadi roh penurut daging lemah. Jadi kalau kita melakukan kejahatan, roh itu diam aja, nurut aja apa katamu daging itu loh. Tapi dia nangis itu. Nah, suatu saat Kudus yang ada di diri saya itu sepertinya bekerja Pak, menggerakkan saya Pak. Apa yang kamu kerjakan selama ini? Tidak cukup. Tapi kamu harus melakukan sesuatu. Sampai akhirnya saya mencari-cari tempat wadah komunitas untuk saya bisa melakukan pelayanan kepada Tuhan. Waktu itu saya sempat keliru menaksirkan. Saya pikir saya tuh harus membantu panti asuhan. Saya tuh harus bantu panti jompo. Saya sudah suruh orang cari itu. Panti jompo, panti asuhan. Sudah ketemu semuanya. Bukan itu ternyata. Tidak membuat saya nyaman. Masih kurang gitu loh. Nah ternyata saya harus larinya itu ke dunia pelayanan ternyata yang tidak pernah saya sangka gitu loh. Nah di dalam masuk di komunitas pelayanan ini saya banyak belajar sekali. Bahwa hidup kita itu sebetulnya tujuannya itu apa? Karena Tuhan itu menciptakan kita sebagai manusia itu dengan satu tujuan. Kita tuh berbuah-buah, kita menjadi terang, kita menjadi garam bagi dunia ini. Nah itu akhirnya saya, oh ya kalau gitu saya itu kalau tidak berbuah-buah, ya saya ini seperti pohon ara atau seperti anggur yang rantingnya tidak berbuah, rantingnya pun tidak ikut pokok anggurnya, ya ditebang. Berarti saya bisa hidup ini karena saya diciptakan Tuhan. Saya harus melekat pada pencipta saya. Nah, salah satunya yang saya harus kembalikan rasa terima kasih saya itu, yaitu dengan nuruti kehendak Tuhan, berbuah-buahlah hidup saya. Be fruitful. Hidup saya harus berbuah-buah. Nah, itu saya lakukan, Pak. Nah, saya melakukan ini tidak dengan terpaksa, tapi dengan sukacita. Salah satu contoh misalkan, ada orang setiap minggunya itu ke gereja. Dan suatu minggu, salam satu hari minggu tertentu, teman saya atau teman-teman saya yang lain itu ngomong begini, waduh minggu ini gak enak ini yang khotbah, kurang sip, ngantuk aku katanya. Saya ditanya, ya baru ngantuk. Saya bilang gini, saya gak ngantuk Pak. Saya bilang gini, siapa pun yang khotbah bagi saya gak masalah. Gak pernah aku ngantuk waktu mengaku firman Tuhan. Kok bisa Ruth? Kok bisa Ruth? Ya gak tahu, aku juga gak ngerti. Kamu lihat aja, mana aku nguap, mana aku tidur, mana aku ngerem. Gak penting saya bilang, siapapun yang jadi pembicara, yang khotbah, siapapun, gak penting. Yang penting dia tuh kan ngomong ayat-ayat atau firman Tuhan. Itu cukup saya dengerin, saya renungkan apa yang jadi omong dia. Saya nggak lihat manusianya. Pak Roni kalau kita undang untuk khotbah, wah saya dengarkan dengan sangat serius. Bahkan kalau Pak Roni sudah selesai, kita masih jagongan ya Pak Roni ya. Itu bisa 1 jam, 2 jam. Saya buat Pak Roni saksi hidup saya. Tanya terus saya ke Pak Roni itu. Seperti orang haus itu loh. Pak Roni jelasin dengan sabar dan sebagainya. Dan itu kebetulan malam ini kayak ketemu Pak Roni. Jadi saya bisa ngomong kesaksian saya itu nyata gitu loh. Bahwa Pak Roni dengan saya sudah selesai jam 10. Bisa lanjut jam 12 siang. 2 jam ngomong terus. Bukan ngomong lantur. Tapi ngomong firman Tuhan atau ketidaktahuan saya atau rasa haus saya yang dipenuhi oleh Pak Roni untuk bisa menjelaskan dengan sabar. Oh tak akui Pak Roni ini sabar sekali menjelaskan dan memuaskan saya apa yang Pak Roni sampaikan ke saya. Jadi seperti itu Pak Roni. Jadi saya merasa wah ada Roh Kudus di dalam diri saya itu menyama saya, itu loh, tersentuh saya Pak. Makanya saya mencari Pak. Kalau orang lain Pak, orang lain tuh mencari jiwa supaya diajak ikut Tuhan Yesus. Nah saya tidak usah Pak. Saya yang menyodorkan diri saya. Itu sampai teman-teman heran.
ngajak Rudi itu paling gampang katanya. Gak usah dibujuk-bujuk, gak usah ditipu-tipu. Langsung dia nyodorkan diri. Ada pelayanan di mana? Ada mana? Nah, itu dari saya. Jadi satu kerinduan dan juga saya ingin menjadi contoh bagi teman-teman saya. Anda jangan lihat manusia dan Anda jangan pelayanan itu untuk memegahkan diri Anda. Anda pelayanan itu untuk kemuliaannya Tuhan, bukan untuk kemuliaanmu. Karena banyak saya lihat Pak Roni, teman-teman saya itu 1 tahun, 2 tahun, akhirnya aduh pelayanan gini, ya bosan, aku wes gak pelayanan lagi. Kenapa Pak? Karena mereka mempunyai motif di dalam pelayanan, bahwa mereka itu ingin dipuji, ingin dihormati, ingin disanjung. Waduh, hebat tuh pelayanannya. Begitu dia tidak mendapatkan pujian itu untuk dirinya Pak Roni, dia langsung mundur dari pelayanan. Mundur dari pelayanan Pak. Kenapa? Dia tidak ada kerinduan dari hatinya untuk betul-betul untuk Tuhan, tidak ada. Dia mau tampil di panggung, di mimbar, ditepuk tanganin orang, wah dia senang. Begitu tidak ada yang tepuk tanganin, begitu dirasani, waduh, rasa egonya itu muncul bahwa gak pelayanan deh gitu. Betul-betul mundur Pak Roni itu. Tapi saya tidak sebut nama kode etik. Ya itu Pak Roni bisa saya sampaikan malam ini. Tuhan berkati Pak. Oke, terima kasih Pak Rudi. Satu kesaksian yang bisa menjadi berkat buat kita. Setelah Pak Rudi sukses, ternyata Pak Rudi mulai berpikir, hidupku harus berbuah untuk kemuliaan Tuhan, menjadi berkat untuk banyak orang. Dan lewat apa yang disampaikan Pak Rudi, memang benar, ada begitu banyak orang sesungguhnya tidak pernah mengerti tujuan hidupnya. Ya, hidup ini dijalani seperti rutinitas, tanpa arah, tanpa tujuan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan yang beriman kepada Dia, jangan tidak punya tujuan. Apa yang kau cari adalah kebenaran dan Kristus yang sesungguhnya. Supaya lewat hidup kita yang bersandar kepada Dia, kita akan berbuah banyak, sehingga dengan demikian kita layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, ada satu pengumuman. Hari Jumat mendatang, di acara yang sama, Jumat pukul 19.00, ada judul yang satu ini, dan saya diingatkan, ada pujiannya dari Titik Puspa. Aku seorang pelacur. Bapak Bu, itulah judul Jumat mendatang. Aku seorang pelacur. Saya yakin tidak pernah ada seorang perempuan pun yang punya cita-cita, besok aku ingin jadi pelacur. Tetapi oleh karena begitu banyak sebab, ternyata ada banyak perempuan-perempuan yang sampai dia rela menjual dirinya. Dan masyarakat seringkali menghakimi mereka dengan berkata, dengan kalimat yang pedas serta menghina. Dasar kamu adalah perempuan murahan. Nah, kita akan ngobrol hari Jumat dengan judul Aku Seorang Pelacur. Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Sebelum kepada teman yang lain, saya punya pandangan tentang hidup. Apa yang kau cari tadi? Nah, yang satu kota dengan saya adalah Ibu Wani Sarjono.
Beliau tahu asal-usul saya. Saya bukan mendadak menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan. Tidak, ya. Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Sampai-sampai Bu Wani Sarjono dulu ketika datang ke rumah saya masih punya anak satu, si Jeffrey, ya. Atau mungkin dua, dan Niko sudah lahir mungkin. Karena Jeffrey itu pandai, saya panggil Bu Wani Sarjono itu dengan AI Suwa namanya, ya. Saya itu untuk buku ensiklopedi Widya Wiyata, ya, saya masih ingat, ya. Itu untuk anak saya yang bicara tentang daun, pohon, apa dan lain sebagainya. Itu saya beli aja nggak bisa kontan. Saya beli secara kredit kepada AI Suwa. Dan saya beli karena apa? Saya tahu anak saya ini pintar, begitu. Nah, saudara, setelah saya diberkati Tuhan karena saya setia sama dia bersama istri, khususnya istri saya yang menuntun saya pada waktu itu, apa yang saya doakan, saya minta, itu dikabulkan oleh Tuhan. Salah satunya, saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Tuhan, kasih aku rumah yang besar, supaya papa mamaku yang selalu berjuang untuk kami semua saudara ini belum pernah menikmati hal-hal yang membahagiakan itu. Saya jadi berpikir suatu hari kelak kan orang mesti mati, kan begitu, dan apa yang dia dapat itu dia harus tinggalkan. Nah, kalau orang ini harus mati, apa yang kita harus persiapkan untuk menuju ke sana? Berarti saya harus mendapatkan Tuhan dan keselamatannya bersama keluarga. Saya sedang membayangkan Nuh ini adalah laki-laki yang sukses, bisa selamatkan istri, ketiga anaknya, dan ketiga menantunya. Saya sedang membayangkan, seandainya saya diberi anugerah oleh Tuhan, saya bisa bawa bahtera keluarga saya ini seperti bahtera Nuh. Betapa bahagianya saya. Nah, oleh karena itu, akhirnya setelah saya mendapatkan Tuhan dan keselamatannya ini tadi, saya memutuskan, walaupun yang jasmani itu masih saya butuhkan bersama keluarga, tetapi bagi saya pribadi yang jasmani itu sudah tidak terlalu penting lagi. Oleh karena itu, kebenaran itu menjadi fokus saya di hari tua saya bersama istri saya untuk memberitahukan, mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak saya, menantu saya, cucu-cucu saya, dan mungkin kalau diberi anugerah, saya diberi kesehatan, kekuatan bersama istri saya, bisa melihat cicit saya. Itulah yang saya beritakan kepada mereka, agar mereka boleh menjadi orang yang beriman dan hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, siapa lagi yang mau memberikan pandangannya? Mungkin Pak Chunwi silakan, atau Pak Chunwi sudah keluar ini. Silakan, ada yang lain, mungkin Bu Tati dari Tulungagung. Silakan Bu Tati. Atau Bu Syuing. Ada? Tidak ada? Oke Bapak Ibu, jika memang tidak ada lagi, kita akan akhiri perjumpaan kita. Kita akan berjumpa di hari Jumat mendatang dengan judul Aku Seorang Pelacur. Bapak Ibu, sampai di sini kita bertemu kembali di hari Jumat yang mendatang. Terima kasih Pak Rudi, Tuhan memberkati.